Kenapa ya Dimas belum juga datang jemput Aisyah? Mungkin dengan adanya Dimas, kondisi Aisyah akan semakin baik. Apa sebaiknya aku kasih tahu ke Dimas soal Aisyah? Gimana pun juga kan Dimas suami Aisyah. Dimas harus tahu. Satya? Iya, halo Satya. Halo, Mam. Dimas di mana, Mam? Aku mau bicara sama dia. Dimas udah nggak ada di sini, Satya. Dia tinggal di apartemen sekarang. Tadi balik sebentar cuma buat ngambil barang-barangnya aja. Dimas sekarang tinggal di apartemen? Iya. Katanya buat nenangin diri supaya cepat pulih. Supaya dia nggak makin stres. Karena kalau misalnya Dimas stres, kondisinya semakin buruk. Mama tahu di mana apartemennya? Tahu. Nanti Mama kirim, ya? Iya, Mam. Makasih ya. Kenapa semua orang nyebelin? Kenapa semua orang gak peduli sama aku? Ya itu karena kamunya jadi orang yang nyebelin duluan. Makanya mereka juga pada sebel sama kamu. Mama tuh heran ya sama kamu ya. Kenapa sih kamu punya hobi aneh banget? Hobi bikin masalah terus-terusan. Nggak capek-capek kamu. Sakit jiwa kali jajan kamu ya. Nih dengerin nih, sebelum kamu nyalain orang lain, kamu ngaca. Pantes aja Dimas tuh gak peduli sama kamu. Karena kenapa? Karena kamu perempuan gak bener. Gak pedulian, gak mikir ya. Penipu ulung kamu tuh. Ngerti gak penipu ulung? Paham? Bukan waktunya Mama ikut campur sekarang, Ma. Mama keluar. Keluar! Hei, kamu denger ya. Males juga kali Mama ikut campur sama urusan kamu. Hah? Kamu denger nih. Hidup itu ya ada karmanya. Ngerti? Dan karma yang kamu dapat ini baru sedikit. Emang enak? Dibenci sama Dimas. Dibenci juga sama papa kandung kamu. Enak kan? Itu baru sedikit karena yang kamu dapat. Harusnya karena kamu lebih banyak. Karena kamu udah bodoh anak mama. Diam! Ma! Harus berapa kali lagi aku bilang sama Mama kalau kejadian itu semuanya kecelakaan, Ma. Aku juga sedih, Ma. Aku juga sedih dengan kejadian itu. Semua itu cuma kecelakaan. Kenapa semuanya menekan aku? Kenapa semuanya menekan aku? Ya karena kamu tukang bohong. Kamu bohong. Pembohong ulung tuh kamu. Hah? Harusnya kamu tuh membusuk di penjara. Ngerti nggak? Aku bilang cukup. Aku bilang diam. Ini masuk kurang aja. Diam. Kamu berani kamu ngomong? Diam! Kamu udah bunuh dia, Mama! Oke, aku pembunuh? Iya, aku pembunuh. Nih, sini, Mama ikut aku. Kamu mau ngapain? Sini. Enggak, kamu mau ngapain? Ngapain kamu? Biarkan, jangan aneh-aneh kamu ya, biarkan. Sini. Apa sih kamu? Sini. Biarkan. Sini. Enggak. Sini. Nih, Mama lihat nih ya. Tadi Mama bilang apa? Tadi Mama bilang aku pembunuh kan? Biarkan. Aku biar jadi pembunuh sekalian. Biarkan. Biarkan kamu jangan nekat ya. Biarkan, lepasin. Lepasin. Biarkan. Mama. Karissa. Mama. Sayang. Kenapa sayang? Mama kenapa teriak-teriak sama Oma?
Mama sama Mama tadi. Karissa, untung aja kamu datang sini. Tadi mama kamu nih jahat banget. Oma tadi mau didorong dari atas balkon. Mama jahatin Oma. Enggak dong sayang, nggak mungkin Mama ngelakuin hal seperti itu sayang. Mama nggak mungkin ngelakuin itu apalagi sama Oma. Gak mungkin kan? Gak ngaku lagi kamu. Tadi itu kejadiannya beneran Karissa. Mama kamu nih jahat banget. Mama kenapa sih jahatin Oma? Gak sayang, Mama gak jahat sama Oma. Buat apa Mama jahat sama Oma? Karissa kan anak Mama. Harusnya Karissa percaya sama Mama, bukan percaya sama Oma. Iya, itu karena Karissa itu masih suci. Anak kecil aja tahu kok mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang gak baik. Macam kamu itu tadi itu. Hah? Apa? Mama gak boleh jahatin Oma lagi ya. Janji ya, Ma. Jawab itu. Anaknya jadi ngomong juga. Jawab. Karissa, Oma, terima kasih banget untuk kamu datang. Jadi Oma selamat. Makasih banget ya. Oma, makasih banget. Sebentar ya. Titin! Titin! Titin, kamu bawa Karissa ke kamarnya. Cepet. Baiknya, Non. Ya, halo Lydia. Pak Arman, ini baru aja ya. Bianca dorong saya dari atas balkon, Pak. Dia mau celakain saya. Dan itu dia lakuin di depan Karissa. Sampai-sampai Karissa ketakutan sekali. Astaga. Keterlaluan. Ia berbuat jahat di depan anaknya. Iya, Pak. Di depan Karissa. Dan Karissa itu pasti deh. Dia trauma, dia shock. Melihat mamanya kesetanan seperti itu. Dan itu kan nggak bagus sekali, Pak. Buat perkembangannya Karissa. Bahaya. Ya kan? Ya, benar. Aku akan ajarin Bianca. Anda tenang aja, ya. Iya, Pak. Betul sekali. Biar si Bianca itu berubah jadi orang yang lebih baik. Dan bisa jadi mama yang benar. Mbak, saya mau ketemu sama Pak Dimas. Dia tinggal di lantai 5, kamar 07 ya? Oke, baik Pak. Ya. Maaf Pak, tadi saya dengar Bapak mencari Pak Dimas ya? Bapak siapanya kalau saya boleh tahu? Iya, saya saudaranya. Kenapa? Saya Dokter Natasha, dokter yang menangani Pak Dimas. Oh iya, saya tahu. Oh. Begini Pak, kalau boleh saya minta waktunya sebentar, ada yang mau saya bicarakan. Ini mengenai kondisinya Pak Dimas. Bisa? Boleh. Ya. Jadi begini Pak, sebelumnya kondisinya Pak Dimas itu sudah jauh lebih baik. Bisa dibilang dia hampir pulih dan kankernya hampir hilang. Tapi tadi Pak Dimas pulang ke rumahnya. Dan begitu kembali, tensinya naik drastis. Dia bilang waktu pulang, dia teringat kenangan tentang istrinya, Aisyah. Dan dia bilang juga dia bertemu dengan istri pertamanya.
yang katanya membuat dia sangat marah. Jujur, keadaan seperti ini gak baik untuk kondisi Pak Dimas. Jadi, tolong ya Pak, kalau Bapak nanti ketemu Pak Dimas, jangan bicarakan hal-hal yang bisa buat dia stres ya. Jadi ternyata kondisi Dimas semakin memburuk. Sebenarnya gak ada hal yang penting kok, Dok. Saya mau ketemu Dimas karena memang udah lama gak ketemu. Ya, kalau dokter Natasha bilang Dimas lagi drop, sebaiknya jangan hari ini ya. Saya ketemu sama Dimas. Jadi Bapak nggak jadi ketemu sama Pak Dimas? Iya, next time aja. Oh ya, dokter. Terima kasih udah merawat Dimas. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Halo? Halo Bianca. Bi, kamu gak apa-apa nak? Soalnya mama dengar kamu katanya lagi dihukum ya sama laki-laki tua itu. Iya ma, tau gak? Si preman tua itu taruh aku di rumah lamanya dia yang bau dan banyak tikusnya. Tapi mama tenang aja, untungnya aku bisa lolos ma. Dan sekarang aku udah di rumah Mas Dimas lagi. Bagus deh kalau kayak gitu. Terus? Bagus apanya, Ma? Mama tahu nggak? Mas Dimas itu udah sama sekali nggak peduli sama aku. Ma bisa bayangin nggak sih? Aku harus bertahan di sini seperti apa? Well, by the way, Ma, kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu sama si gembel tua itu. Supaya dia nggak ngerasain kita lagi dan supaya dia bisa kasih uang yang banyak ke kita. Udah Bianca, kamu jangan aneh-aneh deh. Ingat ya, kamu itu baru bebas dari urusan kepolisian. Jangan macam-macam, kamu udah jangan bikin ulah lagi. Gak ada yang nolongin kamu lagi loh. Tapi kan aku sekarang udah bebas, Ma. Mama tenang aja deh. Mama gak usah nasihatin aku panjang lebar kayak gini. Lebih baik Mama berpikir gimana caranya supaya kita bisa ngelenyapin dia. Mama akan pikirkan jalan keluar yang terbaik untuk kamu ya. Sabar ya nak ya. Oke Ma, bye. Aduh, ini ada apa lagi sih? Halo Jamila. Mbak Bianca. Mbak Bianca tuh harus bantu kami. Saya sama Mas Karto itu udah kayak buronan. Dikejar-kejar sama polisi. Aduh, udah berapa kali sih saya bilang sama kamu gak usah lagi hubungin saya karena kamu tuh gak ada hubungannya sama saya. Dan kamu tahu gak sih, saya tuh punya masalah yang lebih besar daripada kamu. Jadi kamu gak usah bikin saya tambah stres. Aduh, kurang ajar Mas Bianca. Terus harus gimana nih Mas? Kita mau ngambil uang di ATM aja jadi susah. Takut ketahuan. Aduh, gimana nih Mas? Jamila, aku masih nyimpan uang di toko. Nanti malam kita ke toko diam-diam. Kita ambil uang itu. Gimana? Ya udah Mas, kalau emang itu cuma jalannya. Enak juga nih kopi. Mantap. Coba, Siapa tahu mereka tahu. Iya. Bapak-bapak, saya dan Akbar sedang mencari Karto dan Jamila. Polisi juga sedang mencari mereka. Kami minta bantuan bapak-bapak semua. Kalau ada yang melihat Karto dan Jamila, tolong beritahu kami, Pak. Iya, Pak. Saya yakin mereka berdua pasti sembunyi di kampung ini.
Kalau dari penyelidikan polisi, Mak, mereka itu adalah komplotan penculik bayi. Wah, harus sampai ketemu nih. Jangan sampai mereka nyulik bayi di kampung kita. Bahaya dong. Berarti kita harus waspada. Kita awasi setiap sudut di kampung kita. Terutama di pasar itu tuh. Tempat dia jualan. Betul nggak? Betul. Harus segera ditangkap mereka. Betul. Kasih ya, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak ya. Ayo, Pak. Wah, kesana. Makin gak aman ya. Jamilah, udah malam. Sekarang kita ke toko ambil duit. Biasanya jam segini sepi. Yuk. Ya udah, ayo Mas, berangkat. Kamu awasin ya. Iya, cepetan Mas. Loh, Akbar. Itu Karto sama istrinya ada di pasar. Oh, ya udah. Saya ke sana sekarang ya. Oke, makasih. Bro. Shh. Bro. Hah? Kenapa? Gua barusan dapat telepon. Katanya Bu Jamila sama Pak Karto ada di pasar sekarang. Tapi sekarang udah malam. Apa mendingan nggak usah kasih tahu Aisyah. Kita berdua aja ke pasar. Ya udah, yuk. Oke. Halo, Pak polisi. Buronan yang Bapak cari sekarang ada di pasar. Iya, saya juga kesana sekarang. Oke, Pak. Iya. Sementara ini cukup. Nanti kalau situasi udah aman, kita ambil lagi uang di ATM. Ayo Mas. Mau kemana kalian? Ya ampun, Akbar, kamu ngapain sih ngikutin orang lulu? Kayak kurang kerjaan aja. Akbar, lo kejar Jamila, gue kejar Karto. Jangan tempat. Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Apa salah saya? Pak. Apa salah saya? Saya di kantor. Ini salah paham, Pak. Lepas, Pak. Lepas. Aduh, Mas, aku gak mau ditangkap polisi, Mas. Lo gak apa-apa kan? Aman. Ya penting mereka udah ketangkep. Pak, bawa buronan ini, Pak. Baik, Pak. Kami akan membawa mereka. Kami minta bapak-bapak juga ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Iya, iya. Ya, bawa, Pak. Bawa. Aman nggak? Tangan lo. Aman. Bu! Ibu! Bu, sini, Bu! Ada apa, Pak? Bu, tadi Bapak dapat telepon dari Akbar. Katanya Akbar sama Setia, juga polisi, sudah berhasil nangkap Jamila sama Karto. Alhamdulillah. Apa, Pak? Itu Aisyah, Akbar sama Setia udah berhasil nangkap Jamila sama Karto. Alhamdulillah ya Allah.
Pak, ya udah. Kalau gitu kita ke kantor polisi sekarang ya. Nah, ini kan sudah malam banget. Ya, besok aja. Kan udah ada Akbar sama Setia di sana. Enggak, Pak. Aku tetap mau ke kantor polisi sekarang, Pak. Ya udah Bapak antar ya. Pak. Ibu ikut ya. Ya udah Bu. Aisyah, ayo. Ayo Bu, ayo. Jadi kalian masih nggak mau ngaku juga? Udah penjara. Aisyah. Maaf Bu, Ibu dan Bapak ini siapa? Main masuk aja. Ibu dan Bapak silakan keluar. Maaf Pak. Tapi mereka yang udah ambil bayi saya, dan saya yakin mereka juga yang udah ke bayi saya sama bayi yang udah meninggal. Iya kan? Pak Karto, Bu Jamila, udahlah akuin semuanya. Kalian kan? Kalian yang ambil bayi aku! Aisyah. Ngaku! Sumpah, bukan kami. Ini bukan salah kami. Anda jangan bohong. Sebenarnya kami hanya disuruh. Disuruh sama siapa? Disuruh dengan seorang perempuan yang bernama Bianca, Pak. Bianca. Iya. Bianca lah yang menukar bayi Aisyah. Dan dia memberikan bayi itu ke saya. Dan dia menyuruh saya supaya bawa bayi ini pergi jauh-jauh, Pak. Aisyah tenang. Nama Bianca banyak. Oke, kita tanya dulu. Bianca yang mana? Fotonya ada nggak? Ya nggak punya lah, ngapain saya nyimpen foto perempuan. Seharusnya kamu tanya tuh sama Aisyah. Sebab perempuan itu bilang kalau dia adalah istri pertama dari suaminya Aisyah. Kurang ajar kamu ya! Kamu sama ini bersekongkol sama Bianca kerja sama! Kenapa tidak ambil bayi saya? Balikin ke bayi saya! Balikin!
Lepas, Mas. Lepas. Enggak, jangan Aisyah. Enggak. Gue mohon, jangan, please. Enggak, tenangin diri lo, Aisyah. 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 Aisyah, lepasin. Aisyah. Tolong, Pak. Gimana sih? Tolong, Pak. Aisyah, kendalin diri lo, Aisyah. Salah saya tuh apa sih? Kenapa habis bayi saya yang kalian ambil? Kalau kalian gak suka sama saya aja kenalkan bayi saya! Tenang Bu, tenang Bu. Bapak bilang tenang, bayi saya diambil, bayi saya hilang, gimana saya mau tenang? Aisyah, tenang, please. Akbar. Kasih tahu sekarang, bayi saya di mana? Di mana? Bu, kasih tahu dong. Kalian tuh gak punya hati ya? Gak punya hati kalian. Balikin bayi aku, balikin! Balikin! Bu, tolong Ibu jangan bikin keributan di kantor polisi. Semuanya tenang. Kami akan melakukan penyelidikan masalah ini. Saya mohon Pak, tolong temuin bayi saya Pak, tolong. Baik, kami akan melakukan yang terbaik. Untuk Ibu Jamila dan Pak Karto, untuk sementara akan kami tahan. Untuk kelancaran penyelidikan ini. Ayo, Pak. Bukan kami pelakunya, Pak. Bukan kami. Iya, bukan kami, Pak. Bukan. Biar kamu pelakunya. Dia, Pak, yang harus ditangkap. Bukan kami, Pak. Ya, biar dia, Pak. Tangkap dia, Pak. Pak Rangga dan Pak Irwanto, silahkan bawa mereka ke sel. Pak, ini. Bukan kami pelakunya, Pak. Bukan kami pelakunya, Pak. Pak. Lepas. Lepasin. Kurang ajar si Bianca. Masa aku sama suamiku ditangkap, dia enak-enakan bebas? Gak bisa. Dia harus bertanggung jawab. Harus ditahan juga. Aisyah. Kamu mau tahu bayi kamu ada di mana? Bayi kamu itu ada sama Bianca. Cari tuh dia. Pak, kami nggak bersalah, Pak. Aisyah, gue mohon lo tenang. Tenangin diri lo ya. Bianca. Mas. Dari awal akar permasalahan aku itu ulahnya Mbak Bianca, Mas. Ya, gue tahu. Ya, aku gak bisa biarin dia. Aku harus cari dia. Aisyah. 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 Pak. Aisyah! Aisyah.
Lo gak apa-apa? Kalau tadi lo ketabrak gimana? Hah? Please, jangan kayak gitu lagi. Mas, aku cuma mau ambil anak aku dari Mbak Bianca. Iya, gue tahu Aisyah, gue tahu. Gue juga pengen ngambil keponakan gue. Tapi please, jangan gitu caranya. Bukan gitu caranya, itu namanya ceroboh. Kalau tadi lo ketabrak, apa lo bisa ambil anak lo? Hah? Sekarang lo pikir baik-baik Aisyah. Kalau lo datang ke Bianca, tanpa adanya bukti, emang dia bakal ngaku? Hah? Lo pikir kalaupun anak lo ada di Bianca sekarang, nggak mungkin Bianca bawa pulang anak lo ke rumah atau ke tempat yang orang semua bisa lihat. Nggak mungkin. Pasti Bianca bawa anak lo ke tempat yang semua orang nggak tahu. Ya terus aku sekarang harus apa dong, Mas? Aku cuma pengen anak aku kembali lagi. Aku harus ngapain? Kasih tahu aku harus ngapain, Mas? Aku cuma pengen anak aku, Mas. Aisyah, dengerin. Gue ngerti apa yang lo rasain. Mas, aku nanggung apapun aku nggak masalah. Sesusah apapun aku nggak masalah. Tapi aku nggak sanggup kalau harus kehilangan anak aku, Mas. Gue ngerti apa yang lo rasain, Aisyah. Sekarang gue minta lo tenang. Jangan emosi ya. Mas Setia? Mas? Mas? Aku mohon, Mas. Tolong jaga anak aku, Mas. Aku mohon, Mas. Aku mohon sama kamu, tolong jagain anak aku, Mas. Aku mohon. Udah, jangan seperti ini. Gue bakal tolongin lo untuk nemuin anak lo lagi. Gue bakal kembalikan anak lo ke pelukan lo lagi. Apapun resikonya ya. Meskipun nyawa gue taruh. Oke. Makasih, Mas Setia. Makasih. Sekarang lo tenang. Kita kembali lagi ke mereka, ya. Kasian mereka khawatir sama lo. Oke. Pelan-pelan. Aisyah.
Syukur kamu selamat, Nak. Aisyah, kamu nggak apa-apa kan? Pak, saya mohon Pak, menyerahkan saya aja Pak. Jangan istri saya Pak. Semua ini salah saya Pak. Sumpah Pak, istri saya nggak tahu apa-apa Pak. Istri saya cuma ikut keinginan saya Pak. Biar semua saya tanggung Pak. Salah ini saya tanggung Pak. Tapi tolong, bebaskan istri saya Pak. Bebaskan istri saya Pak. Saya nggak mau istri saya menderita di sini Pak. Tolong Pak. Tolong. Kalau begitu, tolong carikan saya pengacara, Pak. Tolong. Tolong, Pak. Ini semua gara-gara Bianca. Gara-gara dia, hidupku sama Mas Karto jadi hancur. Awas kamu Bianca, kamu harus tanggung jawab. Kemana itu? Situ. Dua orang ini udah tinggal di rumah aku. Bikin aku menderita lagi. Aku gak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Sini aja. Mas, aku ada buatin sedikit cemilan untuk Mas Herman dan juga Bang Dani, biar main caturnya makin enak. Asik banget sih main caturnya, Mas. Saya lelah, Mas, dengan semua ini, Mas. Nggak apa-apa kalau Mas sambil main catur, tapi aku yakin Mas dengar apa yang aku omongin. Siska mohon maaf yang sebesar-besarnya ke Mas Herman. Dan aku janji, aku akan menjadi orang yang lebih baik. Percaya sama aku, Mas. Sebagai permintaan maaf saya, aku tadi ada buatin tempe, pisang molen, tahu, biar makin seru main caturnya. Kamu kira aku mau makan makanan dari kamu? Enggak sudi. Gini, kalau memang Mas nggak percaya, enak. Pisang molennya masih anget, lumayan sih. Buat makan sambil main catur. Bang, enak banget. kayaknya enak. Cobain dulu ah.
Cobain nggak apa-apa. Hati. Nggak dikasih apa-apa dalamnya kayak kemarin. Nggak ada apa-apanya kan? Buktinya, aku nggak sakit perut, aku nggak mules. Cobain. Silakan, silakan, silakan. Enak ya? Wah, enak banget. Nggak nyangka ya, ternyata Bu Siska jago masak juga. Belum pernah ngerasain gorengan seenak ini. Ini bukan cuma gorengan, Mas. Ini buatnya pakai hati. Silakan dimakan. Enak. Ya. Hah? Makan dulu. Ini gue makan. Laki-laki tua bodoh itu nggak tahu kan kalau barangnya aku ambil. Makanya jangan sok pinter laki tua. Ambil. Makasih. Enak. Benar. Swear. Kita ya dulu ya. Takut ada apa-apanya. Mati kalau udah makan. Ampun. Ada yang aneh nggak menurut kamu? Kenapa? Tumben-tumbenan dia bikin gorengan kayak gini. Jangan-jangan udah taubat. Tapi gua nggak percaya sama dia. Mana mungkin, Bang. Bang Herman jangan mudah percaya. Dia itu sama anak udah sering banget pura-pura baik sama abang. Dia itu licik, culas. Hati-hati, Bang. Juga ya. Loh. Kunci gua, kunci mobil, dompet, HP. Gak ada di sini gua taruh. Nih, gak ada nih. Oh. Wah. Jangan-jangan dia yang bawa. Bisa juga dia nyamber. Bentar ya. Siska! Ajar nih lah. Siska! Siska! Buka pintunya, Siska! Hei! Aku tahu kamu ambil barang-barangku. Buka! Siska, kembaliin dompet, HP-ku, kunci mobil. Kembaliin! Macam kamu tuh. Ayo, kembaliin! Kalau nggak saya dobrak nih. Oh, mau dobrak? Silahkan kalau memang dobrak. Kalau bisa, dobrak aja nggak apa-apa kok. Ajar. Dani, cepat ke atas. Ada apa, Bang? Ambil balok kayu yang gede, kita dobrak. Oke, Bang. Cepat. Buka nggak, Siska? Buka! Hei! Bang, mana? Kita dobrak. Iya. Susah, Bang. Ini saya nggak main-main ya. Kalau sampai berhasil kebuka, kamu aku siksa. Kamu pikir kamu akan menang melawan saya, Herman? Dengar ya, selama ini saya berusaha untuk ngalah sama kamu. Dan berharap kamu bisa tersentuh hatinya untuk bisa memberikan harta warisan kamu untuk putri kandung kamu, Bianca.
dan juga saya. Tapi ternyata enggak. Oh, enggak apa-apa. Dan satu hal juga yang harus kamu tahu, kamu tidak akan pernah bisa menekan Siska. Paham, Herman? Dobrak. Kacau. Silakan aja dobrak. Nggak takut. Karena saya akan telepon polisi. Sialan. Pakai lapor-lapor polisi segala macam. Kamu nggak usah ancam-ancam aku. Hah? Aku nggak takut. Siapa yang ngancam? Orang beneran telepon polisi kok. Kamu siap-siap ya. Halo? Iya. Pak polisi? Iya betul. Iya, saya dengan Siska, Pak. Mohon maaf, mohon izin, Pak. Ini sepertinya saya ada orang yang masuk ke dalam rumah saya. Terus 2 orang ini penjahat, laki-laki, Pak. Saya takut banget dia udah masuk ke dalam rumah saya. Lalu dia masuk sekarang ke dalam kamar saya dan saya ada di kamar sendirian. Dan dia lagi dobrak-dobrak pintu kamar saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong saya, Pak. Saya cuma sendirian dan saya gak ada siapa-siapa di rumah ini. Tolong saya, Pak. Bantu saya, Pak. Iya, Pak. Saya takut sekali, Pak. Tolong ya, Pak. Secepatnya ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Bang, bener juga sih. Ini kan rumah dia. Makanya dia berani lapor polisi. Terus gimana? Asal kalian tahu ya, Herman dan juga Dani, polisi jaraknya cuma 2 menit loh dari sini. Dan status rumah ini adalah status rumahnya Mas Irwan, mantan suami Siska yang sudah meninggal. Jadi polisi akan jauh lebih percaya dengan laporan Siska daripada laporan kalian. Gak apa-apa, silakan aja kalian kunciin saya di sini, gak masalah kok. Pilihan kalian cuma 2. Silakan pergi dari rumah ini selamanya, atau kalian silakan dobrak pintu kamar ini dan kalian akan masuk ke dalam penjara. Dan wajah kalian sudah pasti saya akan berikan kepada polisi. Aku nggak akan pergi sebelum aku tangkap kamu. Aku nggak takut polisi. Enggak. Jangan cari perkara. Udah, kalau polisi datang beneran, gawat. Bahaya habis kita, Bang. Bang, polisi bakalan percaya sama Bu Siska. Ini kan rumah suaminya, rumah dia juga. Yuk, kita pergi aja. Itu. Siska, kembaliin barang gua. Udah, Bang. Kita pergi aja. Siska, ingat ya, kamu gak akan bebas dari tanganku. Aku akan tangkap kamu. Awas! Mana nih? Kok gak ada suara lagi? Bagus deh. Kalau mereka udah pergi beneran. Katanya preman. Katanya orang kuat. Takut. Apa aja sih ini yang ada di sini? Apa aja nih isi dompetnya? Mas. Dompet kok butut banget. Ada duit. Apa nih? Lumayan. Apalah. Apa lagi? Ya elah, gak ada gunanya. Kartu. Bentar. Kalau kartu-kartu ini, aku aja nggak bisa narik uangnya. Oh, gak apa-apa.
biar satu sama, Mas Herman juga nggak akan pernah bisa narik uangnya. Diapain ya enaknya? Oke. Kita akan selesai. Apalagi yang Mas Herman punya? Handphone, uang butut, lihat. Ada satu lagi. Ada kunci mobil. Tapi sepertinya laku berapa ya ini? Apa deh laku berapa aja? Lumayan buat Siska. Gimana? Berani berapa untuk mobil ini? Waduh, masalahnya nih surat-surat nggak lengkap nih, jadi susah lagi nanti kita jualnya. Sebetulnya kan 100 juta juga masih bisa kan ini mobil? Yaudah deh, kasih saya 10 juta gimana? Boleh, saya bayar. Rasain kamu Herman. Sekarang waktunya aku urus ibu dia. Saya akan tanggung semuanya. Istri saya nggak salah. Semua ini salah saya, Bu. Jadi tolong, bebaskan istri saya. Bagaimanapun caranya. Pakai jamin atau apa, saya akan bayar. Baik, Pak. Akan saya urus. Kabarin saya. Baik. Terima kasih. Jamila. Ibu Jamila? Iya, Pak. Saya. Anda bebas. Saya bebas, Pak. Iya, benar. Suami Anda sudah memberikan jaminan. Tapi Anda masih dalam pantauan kami. Saya harap Anda berkelakuan baik. Kalau tidak, Anda kami tangkap kembali. Iya, Pak. Saya janji nggak akan macam-macam. Saya akan berkelakuan baik. Terima kasih, Pak.
Makasih, Mas. Aku bisa bebas. Kamu udah jaminin buat aku. Biarpun... Maaf ya, Mas. Kamu tetap harus mendekam di penjara. Titin, kamu ngapain? Saya lagi beresin kamarnya Pak Dimas atunya. Dari tadi belum beres-beres juga. Keluar kamu. Tadi kita belum beresnya. Keluar. Jangan ngebantah. Iya. 1, 2, 3. Oke. Terpaksa aku harus cobain kunci ini satu persatu. It's okay lah, pasti salah satu ada yang cocok. Ngapain berdiri di sini? Saya lagi beresin kamarnya Pak Dimas atuh Bu, tapi belum selesai. Saya suruh keluar sama Nyonya Lydia. Jadi saya nunggu di sini atuh. Emangnya Mama Lydia lagi ngapain di dalam? Karena tuh Bu Bianca, kalau itu teh saya nggak tahu. Kok dikunci? Ngapain Mama Lydia di kamarnya Mas Dimas? Sampai nyuruh Titin keluar segala. Pasti ada yang nggak beres nih. Aduh, yang mana kira-kira? Aduh, cepet dong. Jendelanya kebuka. Berarti aku bisa lihat nih. OMG. Jendelanya belum ditutup. Bahaya, nanti bisa-bisa ada yang ngintip lagi. Tutup dulu. Kok ditutup sih jendelanya? Orangnya kenapa ditutup? Aku nggak bisa lihat. Aduh, gimana nih? Aku harus cari cara gimana caranya supaya bisa lihat. Tunggu deh. Kayaknya Mas Dimas punya alat-alat elektronik yang bisa aku pakai. Coba aku cari dulu. Aduh, ini yang mana ya? Ayo dong, cepetan. Nanti keburu ada yang datang lagi. Mudah-mudahan ini. Alat itu pasti ada di sini. Aduh, di mana ya tapi ya? Ini dia nih. Yes, untung ketemu. Dengan alat ini aku bisa lihat Mama Lydia lagi ngapain di kamar. Kok kamu masih di sini? Ya iya atuh Bu, kan Nyonya Lydia teh belum keluar atuh. Aduh, ya udahlah, beres-beresin nanti aja. Di sana ke dapur. Tapi iya. Banyak mata-mata di rumah ini. Gimana cara pakainya? Gini.
ini alat canggih nih. Aku bisa lihat semua dengan alat ini. Tinggal masukin. Pantesan aja Bi Titin disuruh keluar. Ternyata Mama lagi mau ambil isi berangkasnya Mas Dimas. Yes, akhirnya kebuka juga. Oh, Mama. Banyak banget emas batangan, perhiasan, ada duit juga. Harus cepat diambil. Emas batangannya banyak banget ini. Oke. Ini. Ya, bisa buat jajan-jajan, jalan-jalan. Mama ambil semua isi berangkasnya Mas Dimas. Ya ampun. Aku gak nyangka Mama ternyata tega ngambil harta anaknya sendiri. Tapi semuanya udah aku rekam dalam handphone ini. Jadi Mama gak bisa lolos dari ini semua. Berguna juga dia. Oke, masukin ke sini. Dan ini yang aku suka. Perhiasannya. Banyak banget. Surat-surat berharga. Ini juga harus diselamatkan. Tak muat nih perhiasannya. Nanti taruh di sini aja. Oke. Udah beres semuanya. Kuncinya. Oke. Sip. Oh ya, gak boleh ada jejak. Oke, beres semuanya. Mbak Bianca? Aisyah. Kamu ngapain di sini? Udah bagus-bagus kemarin kamu pergi dari rumah ini. Ngapain balik lagi sini? Sana pergi. Oh, aku nggak akan pergi sebelum Mbak kasih tahu di mana anak aku. Hah? Anak kamu? Kenapa kamu nanya sama aku? Oh ya, bukannya anak kamu kemarin tuh udah meninggal ya aku dengar. Kamu pernah mikir gak sih? Mungkin ini semua tuh karma atas semua yang kamu lakuin sama aku dulu. Jangan asal ngomong ya, Mbak. Aku gak asal ngomong kok. Kamu tuh kalau mau cari orang mati, harusnya ke kuburan, bukan di sini. Apalagi nanya sama aku. Diam! Kasih tahu nggak? Di mana anak aku? Gimana aku bisa kasih tahu kalau aku nggak tahu? Oh, gitu. Kalau gitu aku bakal paksa Mbak. Oh ya bisa. Di mana? Kasih tahu nggak? Di mana anak aku? Di mana? Tahu anak aku.
Kamu pikir aku takut sama kamu? Aku takut sama kamu. Udah. Biarkan kamu macam-macam. Biarkan. Biarkan, stop it. Kasih tahu di mana Mbak sembunyiin anak aku. Aku tahu di kuburan, kali cari di kuburan. Biarkan, diam. Akhirnya kamu rasain semua yang aku rasain dulu. Rasain. Aisyah, udah. Maaf. Kamu jangan jahatin Aisyah, udah. Kamu jangan jahatin Aisyah kamu. Aisyah, udah. Aisyah, udah. Biarkan kamu apa? Udah, biarkan. Aisyah, kamu mau kan biar nggak ngomong? Ya, mau kan? Tenang aja, Mama punya cara yang jitu buatnya. Mama! Kenapa itu kamu rasain? Ikut kamu. Ikut kamu. Aisyah. Kamu ikut kenapa sih? Lihat kamu. Ya, kamu kasih pelajaran. Ayo ngaku. Kamu ngomong tuh di mana bayinya si Aisyah? Kamu dari mana? Kalau gak saya bakar ini rambut kamu. Mama jangan gila ya. Makanya kamu cepet kasih tahu di mana bayi Aisyah dan kamu udah lakuin apa sama bayi Aisyah, cepetan. Aku nggak lakuin apa-apa, Ma. Oh, kamu ngeyel banget ya. Saya bakar beneran ya. Cepetan, Mama. Kato! Apa? Kamu perempuan berkode. Jangan kurang ajar ya kamu sama anak saya. Mau juga kamu datang-datang kocek-kocek kata apa-apa, main betak-betak aja, ngoceh-ngoceh aja. Itu anak kamu nih, anak kamu yang nggak benar. Dia tuh udah nyulik bayinya Aisyah. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Siapa yang nyulik bayinya Aisyah? Nggak ada bukti jadi ngomong. Itu bukan omongan sembarangan, itu udah faktanya ya. Kalau fakta berarti ada buktinya. Ini nggak ada buktinya, berarti kamu ngomong kosong. Aja buktinya. Tuh, kaki tangannya aja. Dan anak kamu itu yang menyuruh orang itu untuk menculik bayinya Aisyah. Sembarangan aja. Perempuan berkode ini emang kurang ajar. Kalau ngomong sembarangan nggak mungkin Bianca anak saya melakukan hal itu. Paham kamu? Ngeles terus yang ngaku melulu. Tante. Buktinya ada. Saksinya udah tangkap. Tinggal dalangnya aja, Bro. Tuh, ini dia anak kamu. Setia, bisa nggak kamu diam? Saya nggak bicara sama kamu, dan kalau kamu ada masalah personal sama Bianca, tidak berurusan dengan Bianca, tapi berurusan dengan saya. Paham kamu? Mbak Bianca, Mbak tuh maunya apa sih? Semua kemauan Mbak gak keturutin. Aku pergi ninggalin Mbak, aku gak lagu Mbak. Terus apa lagi Mbak? Mbak ngapain giniin aku, ha? Aisyah, ngapain giniin anak aku? Anak aku di mana? Kasih tahu gak? Itu karma buat kamu. Karma buat aku, ha? Kenapa harus kamu nyalain Bianca? Kalau memang anak kamu hilang, kamu jangan menyalahkan siapa-siapa. Introspeksi diri dong kamu. Kamu yang harus ngaca. Kamu berarti belum siap menjadi ibu karena kamu tidak bisa menjaga anak kamu sendiri. Paham kamu? Aisyah, cukup. Tante, tolong peduli sedikit sama Aisyah ya. Buat apa saya peduli sama nasibnya dia? Hah? Saya sama Bianca gak ada urusannya. Bener-bener jahat banget jadi orang yang jahat. Ibu tuh mana? Berani sama saya? Apa? Berani apa? Mam, udah mam. Ini semua gara-gara kamu ya? Gara-gara kamu, Aisyah! Masih dia!
Astagfirullahaladzim. Mas. Kita ke dokter sekarang ya, Mas. Nggak usah. Nggak apa. Gak apa-apa, gimana sih Satya? Satya, ayo kamu harus ke dokter. Nggak, Mam, nggak usah. Ya udah, kalau misal kamu nggak mau ke dokter, Mama hubungin dokter keluarga aja untuk datang ke sini ya. Aisyah, kamu bawa Satya ke depan. Ayo, Bu. Ayo, Mas, yuk. Ayo. Cepetan, kita harus kabur, Ma. Ayo. Yaudah, kamu naik mobil Mama aja yuk. Yuk, cepet. Sini. Mereka buru-buru mau kemana ya? Pasti mau kabur nih. Kamu atau Mama yang nyetir? Aku ya. Ya udah, cepetan, yuk. Mereka kemana ya? Mas. Mas ojek kan? Iya. Mas, ikutin mobil itu ya, Mas. Buruan, Mas. Bianca, coba dong kamu jelasin ke Mama ada apa sih sebenarnya. Mama tuh nggak ngerti apa-apa loh. Kenapa bisa tiba-tiba Mama Lydia marah banget sama kamu? Dan rambut kamu sampai mau dibakar segala. Kenapa, sayang? Ini tuh soal anaknya Aisyah, Ma. Hah? Iya, Mama denger sih soal pembicaraan bayi itu tadi. Emang ada apa dengan bayinya? Bayi itu hilang? Atau kamu yang menculiknya? Hah? Jadi gini, Ma. Ampun, Bianca. Susah banget Mama ngomong sama kamu. Pantes Aisyah ngamuk. Wah, Mama bingung mesti kasih tahu kayak gimana lagi ke kamu ya. Kamu lupa ya, Bianca, kemarin kamu tuh hampir jadi buronan loh, Nak. Apalagi ini menyangkut anak. Gak main-main loh, Bianca. Wah, abis kamu. Aisyah pasti gak akan pernah tinggal diam. Dan akan maksa kamu untuk bicara. Wah, ini kalau sampai Dimas tahu, abis kamu, Bianca, abis. Deh, saran Mama. Udah deh, mendingan kamu serahin aja bayinya. Ya ampun, Ma, gimana aku mau balikin bayinya? Kan udah nggak ada di aku. Udah diambil sama suami istri itu. Mana aku tahu lagi. Hah? Emang kamu nggak dengar apa-apa? Nggak dengar kabar apa-apa soal bayi itu? Ya aku dengar sih, terakhir aku dengar kalau bayinya itu hilang. Apa? Bayinya hilang? Ampun. Bingung Mama mau ngomong apa sekarang sama kamu, bingung. Bianca, asal kamu tahu, Bianca, hukuman sebagai penculik bayi dan menghilangkan bayi itu berat loh, sayang. Jangan main-main kamu. Sial, aku diikutin. Ganteng banget habis mandi. Sus? Iya, Pak. Saya boleh gendong bayinya? Wah, kebetulan ini, Pak. Habis mandi bayinya. Pak, silakan, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Ganteng sekali. Halo, ganteng. Waduh, wangi habis mandi. Gendong ya. Ganteng. Ganteng sekali. Sini. Ganteng. Ganteng. Haus ya? Mau susu? Kita ambil susu kamu dulu ya? Oke. Minum susu yang banyak biar cepat besar ya. Pinter ya kamu ya.
Sepertinya memang cuma bayi itu yang bisa bikin Mas Dimas bahagia dan ceria lagi. Ya Allah, semoga dia cepat berhenti. Mas, ini untung aja lukanya nggak terlalu dalam. Coba misalnya dalam, Mas, ya Allah. Emang lukanya nggak dalam? Lo aja yang terlalu khawatir. Gimana aku nggak khawatir, Mas? Mas kayak gini tuh karena aku, Mas, karena ngelindungin aku. Udah berapa kali coba Mas ngelindungin aku, Mas? Tapi itu bukan gara-gara lo. Lagian mana bisa gue diem lo diapa-apain sama orang di depan gue. Gak mungkin lah. Iya, tapi... Gue selalu bilang, nyawa pun gue kasih ke lo. Asalkan lo itu baik-baik terus. Sebentar. Ini si Bianca sama Bu Siska kemana ya? Kayaknya nggak ada. Mereka udah ngilang nih. Oh, paham. Mereka pasti kabur nih. Kabur, ketakutan untuk dimintain pertanggungjawaban. Aisyah. Lo mau kemana? Mas, aku mau kejar sama Bianca, Mas. Enggak. Lo di sini aja biar gue kejar Bianca. Halo Aisyah. Aisyah, aku sekarang lagi ikutin orang yang rumahnya kamu datengin sama Setia. Itu mah, ada motor yang ikutin kita. Dan kayaknya aku tahu deh laki-laki itu. Dia yang kasih tempat tinggal Aisyah. Namanya Akbar. Ayo mah. Harus gue kirim nih ke Aisyah, biar dia tahu alamatnya di mana. Dok, sepertinya saya nggak bisa nunggu lebih lama lagi di sini, Dok. Saya harus jemput Aisyah di tempat tinggalnya sekarang. Saya mau bawa Aisyah ke sini. Saya yakin dia nggak keberatan untuk tinggal bersama bayi ini. Aisyah, di depan ada suami kamu.